Sobat Podcast, Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Halo, selamat datang kembali di Sahabat Podcast. Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Insya Allah. Oke, jadi kita bertemu lagi ya. Ya. Setelah mungkin cukup lama nih. Dan juga hari ini cukup spesial karena biasanya hanya kita berdua ya, Lis ya, yang ada di sini. Sekarang Ada siapa nih, Jis? Ada siapa nih yang di tengah? Coba mungkin mengenalkan diri dulu lah. Oke, perkenalan dulu ya. Halo sobat, aku Zura. Aku siapa ya? Aku kenapa kok di sini? Jadi gimana Sakwal? Gimana? Coba. Aku jadi tamu spesial kali ya, tamu Wih, spesial gitu, orang tamu. spesial gitu ya di sini di episode ke berapa nih? Episode Kalau nggak salah sih 5 ya. Ya, episode kelima. Jadi kan Juraida ini yang biasanya ada di belakang kamera. Nah, hari ini mau ikutan masuk nih di frame, soalnya dia juga pengen ikutan ngobrol. Karena katanya bosen gitu setiap hari ngeliatin kita doang. Ya? Tapi dia juga ternyata pengen ikutan ngobrol gitu. Oke. Siapa tahu nih dengan adanya Zura bisa lebih lebih rame lah obrolan Lebih kita rame ya? gitu. Dan hari ini apa nih yang mau dibahas? Nah, kayaknya sih karena udah ada orang baru gitu sih ya. Ya. Orang baru ya, oke. Kayaknya orang sih kita baru. bakal ngasih pembahasan yang cukup apa ya, Jis? Cukup butuh butuh banyak persepsi kayaknya nih, Jis. Jadi kayaknya kita ingin tahu tentang apa ya namanya? Aku sih sebenarnya kurang familiar, tapi orang-orang nyebutnya overthinking gitu ya. Oh, overthinking. Itu apaan ya? Aku juga nggak tahu itu apaan. Overthinking yang sering banget dirasain ya, khususnya sama sobat-sobat yang ya di umuran 20-an lah, itu pasti sering overthinking. Soalnya aku juga pernah overthinking. Oh gitu. Jadi Jadi- jangan-jangan ini disengaja di sini biar apa, Jis? Jadi sebenarnya intinya Jura pengen curhat aja. Oke. Iya, Jura pengen sharing curhat, pengen gitu. sharing tentang overthinking yang pernah dialami gitu. Nah, siapa tahu nih bisa juga jadi referensi atau mungkin juga teman-teman mungkin ada yang sama yang pernah ngalamin kayak Jura gitu. Soalnya kalau aku overthinking ya sempat sih pernah gitu di beberapa hal lah gitu. Nah, overthinking kan kalau misalkan dilihat dari bahasanya kan over itu kan berlebihan, thinking itu berpikir berarti berpikir berlebihan gitu. Nah, cuman apa nih maksudnya gitu berpikir berlebihan tuh apa sih yang Yang dipikirin? berlebihan yang gimana ini? Nah, apa nih? Mungkin Jura bisa ngasih tahu sedikit nih yang kamu rasain waktu overthinking tuh apa yang dipikirkan dan kenapa gitu. Oke. Buat yang dipikirin sih banyak ya, macam-macam gitu seputar masalah hidup ya, masalah hidup tentang ya daily life, terus kayak tentang pekerjaan, tentang si ayang, itu juga masuk pikiran overthinking Oke. gitu. Mulai Iya, menarik nih gitu. kayaknya, Jis ya. Terus kalau misalkan yang baru-baru ini Nah, yang sempat nggak nih? baru-baru Maksudnya baru-baru ini sempat overthinking nggak sih ngerasain gitu? Sempat tentang kayak ya aku sih udah umur segini gitu, terus kayak Segini tuh berapa? umur sekian 20 sekian Iya, lah. gitu. Oke. Masih di bawah 25 ya, Ya, oke, gitu, oke. tapi di atas 20. Nah, kepikiran kayak mau ngapain ya gitu ini hidup selama umur 20-an ini, terus apa yang mau aku kejar, apa yang mau aku ambil, apa yang harus aku tuju gitu. Nah, itu overthinking bahan yang jadi bener-bener berkecamuk di pikiran lah gitu. Soal itu sih. Oh, biasanya itu ya yang sering jadi bahan overthinking gitu. Iya, benar. Dan biasanya kapan nih muncul perasaan itu tuh? Nah, ini sering ya, yang sering dialamin biasanya tuh malam-malam kayak jam 11, 12, terus jam 1. Ada nah itu, waktunya itu udah jam-jam khusus iya, itu mungkin waktu karena bagian overthinking gitu. Iya, waktu bagian overthinking mungkin karena hening kali ya, di rumah udah pada tidur, terus kayak udah mau tidur nih, udah narik selimut udah tiduran gitu. Kok kepikiran ya kayak aku hidup ini berguna nggak ya gitu, terus kayak Enggak berguna. Enggak, ini bukan karena efek kopi kan, Jis ya? Oh, enggak lah. Bukan ya? enggak. Oke. Terus kayak nggak bisa tidur, ujungnya kayak merenung. Ya udahlah pokoknya kayak pusing sendiri gitu. Gitu. Tapi akhirnya tidur. Tidur sih, tapi ya gitu, kepikiran aja, tapi ya lama-lama tidur sendiri gitu. Oke. Tetep lah tidur. Kalau yang itu kan tadi yang bisa dibilang konteksnya terlalu berat lah. Hal sederhana yang pernah dipikirin gitu kayak tapi pas nyadar tuh ngapain sih mikirin itu. Nah, Itu ya. pernah nggak kayak gitu? Pernah.
Apa Mungkin misalnya? di urusan perayangan kali ya. Oke. Perayangan. Itu sering banget sih. Soalnya gini ya, misalkan waktu masih punya ayang ya, sekarang udah nggak ada. Terus lagi bertengkar kecil lah gitu ya. Misalnya kayak aku overthinking kayak, ih dia kok hari ini nggak balas chat aku gitu ya, Nggak, kenapa sebentar. gitu. Ini nggak balas chat atau balas chatnya lama, Jis? Ya, balas chatnya lama. Oke, balas chatnya lama. Kan gitu beda, Jis ya? Misalnya kayak sehari tuh cuma 5 kali lah dia tuh ngebales chat, padahal biasanya sering Apalagi gitu ya. aku gitu. Nah, terus kadang suka mikir gitu sebelum tidur, jangan-jangan dia deket sama cewek lain gitu atau gimana. Terus kadang ya ini yang ekstrimnya banget, yang lagi nggak warasnya, suka nge-chatin dianya gitu kayak, kenapa sih kamu ini, aku kayak pengen bilang sesuatu, pokoknya kayak beberapa bubble lah kayak gitu malam. Tapi udahnya pas udah pagi, ngapain ya ngechat kayak gini, ya udahlah gitu, udah kayak lupa gitu, kayak gitu. Karena mungkin Puncak-puncaknya di malam. saking apa ya, ngerasa kepikiran kenapa sih nggak ngebales gitu kan. Iya benar, tapi oke. mau ngasih tahu di siang atau sore atau malam sebelum tidur tuh kayak susah gitu. Pasti nanti ya gitu ngechatnya malam-malam, dia di mana dianya udah nggak ngerespon gitu karena udah tidur gitu. Jadi kayak ngomong-ngomong sendiri aja, monolog gitu. Oke. Berarti Gitu, berarti overthinking. sebenarnya buat orang yang overthinking sendiri tuh kadang juga merasa kayak ngapain sih hal yang tadi tuh dipikirin gitu kan. Oh gitu. Iya. Tapi paginya baru sadar. Iya, sadar kayak aku ngapain ya nge-spam sebanyak ini, walaupun memang masih kepikiran gitu ya. Tapi Oke. kenapa ya kau ngechat kayak gini, ya udahlah gitu, nanti hilang gitu, nggak sepusing itu, tapi tetap kepikiran gitu. Cuman ya udah gitu, mungkin karena apa ya, kayak nggak ada lawannya buat cerita kali ya, jadi ya udah gitu nge-spam gitu. Tapi jadi kayak malu ya. Berarti kalau misalkan kita lagi overthinking sebenarnya ada satu cara gitu, kayak misalkan kita cerita ke orang gitu kan, ke teman Iya, terdekat kita, biar menghilangkan si overthinkingnya itu tadi gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi nih, menurut aku kan sempat baca-baca juga ya, kayak gimana cara menghilangkan overthinking, karena Wah, jujur ada caranya. ada ya yang aku pernah praktekin juga, dan emang itu buat aku berhasil sih. Wah, Soalnya boleh nih kesel diperhatikan. juga gitu loh kalau overthinking terus kan, kayak ngapain sih gitu, gak bisa ngerjain ini itu, terus gak produktif karena mikirin hal yang belum tentu terjadi gitu. Nah, boleh sih cerita ya ke teman gitu, ke sahabat, tapi jangan, harus pintar-pintar nyari orang yang diceritain. Jangan nyari cewek yang misalnya sobat cewek terus yang emang dia juga mendukung buat overthinking, kan jadinya malah makin overthinking gitu. Oh iya benar, misalkan jadi aku tuh sebenarnya lagi mikirin gini, oh iya ya kayaknya. Nah, Jangan-jangan Benar, emang punya Jangan-jangan pacar baru dia. iya, itu dia, Aduh. pacar baru udah nih, kamu harus selidikin nih, coba kayak kan jadi Tapi aku makin seneng sih panik kayak gitu. ya. Kayak pernah gitu sih. Oh pernah mengalami? Enggak pernah Oh ngalamin gitu, sih. gitu. Jangan, harus pintar-pintar usahain temennya yang kayak enggak kok itu enggak benar apa yang kamu pikirin, supaya kita bisa netral lagi gitu. Kalau misalkan yang nambah-nambahin kan kita makin, aduh ini gimana ya, makin pusing, nanti bisa bertengkar gitu sama si ayang. Berbahaya ya. Oke. Terus ada lagi nggak gitu hal-hal yang bisa dilakuin kalau misalkan tiba-tiba lagi overthinking datang gitu? Oke, biasanya cari kesibukan lain sih. Jadi kayak itu susah ya buat ngilangin overthinking, tapi sebisa mungkin kita harus nge-manage lah supaya kita ketahan gitu. Jangan terus-terusan overthinking. Gimana caranya? Biasanya aku nonton drakor, tapi drakornya juga jangan yang sedih ya, nanti Yang kayak- malah bikin overthinking. Makanya itu malah kepikiran gitu kan, yang kocak lah, yang ngakak, yang kayak gitu, itu biar bisa moodnya naik. Oke. Atau masak, atau misalkan kayak kita ngewarnain, tahu kan ada yang coloring book yang Oh, kita bisa iya, ngewarnain iya. ya. Bener. Nah itu kan bisa ngehilangin stres di Ya, situ. itu Nah itu sih. Aku pernah lihat sih beberapa temen aku kayak gitu. Jadi dia ngewarnain, balik lagi kayak anak TK aja gitu, intinya Iya, ngewarnain benar, lagi, dan ternyata itu tuh emang bisa sedikit mengurangi rasa stres sama ke overthinkingnya itu. Overthinking. Jadi kan pikirannya teralihkan jadi ke mewarnai gitu. Tapi kadang juga bisa jadi overthinking lagi. Aduh ini warna ini kayaknya nggak cocok deh gitu. Gitu. Kok bisa gitu? Bisa jadi gitu. Terus aja ya overthinking Akhirnya lagi gitu. Kalau orangnya memang sudah overthinking gitu. Oke. Bisa jadi. Mungkin overthinking jadi lifestyle dia kali ya. Bisa jadi. Nggak bisa jadi. Overthinking adalah jalan ninjaku. Jadi kalau overthinking nggak Nggak, bisa gitu. Ya, Bisa aku boleh nanya nggak sih? Jis? apa Sak, boleh? Boleh ya? Overthinking itu emang siklusnya setiap malam berulang atau emang pas lagi datang ada masalah nih? Nah, bagus tuh pertanyaan bagus. Gimana tuh? Kadang pernah ya kayak nggak ada masalah terus tiba-tiba overthinking, tapi itu biasa aja sih. Nggak, maksudnya kayak kepikiran gitu, nggak ada yang penyebabnya. Enggak, sebentar. Jadi nggak ada masalah tapi ada yang dipikirin.
ada misalkan kayak tadi ya, kalau yang sama pacar gitu kan emang ada masalah Ada tuh, masalah. itu jelas. Ini enggak, misalkan kayak mikirin masalah hidup gitu, atau kayak ya yang ringan-ringan kayak gitu, itu kadang suka kepikiran, tapi nggak terlalu jadi kayak dipikirin banget, cuman kayak selewat gitu doang. Nah kalau misalnya ada masalah, ketambahin lagi ya, cewek misalkan lagi masalah terus lagi minggu-minggu sebelum PMS lah gitu, jadinya makin kayak sebel gitu, kayak faktor pendukung kali Ada Iya, faktor ada pendukung. Jadi faktor kalau pendukung misalkan gitu. misalkan Kalau aku- cewek lagi PMS justru malah memicu gitu. Lucu ya. tapi kalau aku sih sadar gitu kayak oh ini udah mau tanggalnya nih, jadi makanya kayak kesel. Tapi kan kalau yang nggak sadar ya udah bisa gitu. Oke. Iya benar-benar. Ya sih, soalnya kalau misalkan cewek lagi PMS kan hormonnya lagi Tidak stabil ya. jadi mungkin emosionalnya nggak stabil. Jadi dia lagi misalkan lagi diem juga tiba-tiba kepikiran aja gitu. Atau mungkin kalau kasusnya dia tiba-tiba bisa aja suudon gitu sama cowoknya gitu. Oke. Itu mungkin aja sih terjadi. Benar. Dan sejauh yang aku alami ya, overthinking hal-hal yang aku overthinking itu tuh kebanyakan ya enggak benar gitu, jadi cuman kayak pikiran-pikiran takut gitu doang gitu, tuh enggak real terjadi gitu sebagian besar. Memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu dan bahkan nggak terjadi. Nah, ya benar. Oke. gitu. Nah Jadi, gimana tulis ngelihat hal yang kayak gitu? Ini makanya ini bagus banget sih, aku tadi sampai terpukau banget nih. Ini ada loh fenomena kayak gini. Ya justru ada memang Kondisi ya. kondisi di mana seseorang tuh takut gitu. Takut dan memikirkan sesuatu secara berlebih gitu sih. Nah, iya. Oke. Mungkin kalau aku ditanya, aku selama ini gitu ya, selama dari fase mungkin SMA lah kali sampai kuliah, aku belum, mungkin kalau ditanya memikirkan sesuatu secara berlebih iya, tapi nggak sebelum tidur juga Jis. Jadi kayak mikirinnya emang pada waktunya. Misalnya ternyata ya aku punya sesuatu yang harus aku lakukan besok, ya aku persiapkan dari siangnya atau nggak dari sorenya, dan ketika aku mau tidur dia tidur. Jadi nggak menjadi alasan akhirnya aku jadi susah tidur, terus kayak tiba-tiba jadi takut atau jangan-jangan jadi bahkan nggak tidur gitu kan. Kayaknya sih aku nggak pernah gitu Jis. Nah atau gini aja lah biar lebih mudah mah, kasusnya gini, misalkan kita bertiga kan udah pernah ngelewatin fasenya nih, waktu mau sidang aja pernah nggak overthinking, iya, kepikiran bener-bener. gitu, aduh Contohnya langsung situ ya. aduh besok sidang harus ke Samsat, bukan ya, itu ngambil Itu sidang yang lain. ya maksudnya sidang skripsi gitu gimana. Sidang skripsi ya, boleh. Maksudnya sempat nggak sih di fase itu overthinking? Soalnya kalau aku sendiri aku nggak bisa tidur serius itu. Oh, kayaknya emang semuanya nggak bisa tidur sih ya. Anehnya aku tidurnya nyenyak Jis. Kenapa tuh? Udah, bukan Itu temen. kayaknya aneh ya. Iya ya, kalian pada susah tidur. Sempat kayak aduh gimana ya, besok deg-degan gitu, dan perasaannya tuh kayak nggak sabar, kayak besoknya mau piknik geningan gitu. Iya benar. Oh, jadi mau selesai cepet-cepet biar Nah, piknik pengen gitu selesai ya? cepet-cepet gitu Oh, maksudnya iya. tuh. Tapi di satu sisi juga mikirin kayak aduh besok bisa nggak ya, aduh gimana gitu. Aduh gimana nih, apalagi kalau misalnya tahu dapatnya dosen pengujian ini, aduh kira-kira apa ya gitu, jangan-jangan nanya yang nggak bisa dijawab, aduh gimana dong, malah mikir gitu aja, bukannya Oke. istirahat. Nih, coba aku ini gitu ya, aku kasih kenapa aku bisa kayak gitu kali sih, aku analis sedikit. Kayaknya sih Jis, aku itu tipikal orang yang memfungsikan tidur sebagai energi aku Jis. Ya. Jadi misalnya nih, ternyata aku tahu besok aku punya hal penting, ya aku harus tidur. Daripada mikirin gitu. Nah, jadi akhirnya aku tuh ya nggak mikirin apapun. Aku tahu aku besok mau ngelakuin, aku mau sidang besok nih. Aku tahu pengujinya kayaknya ini lumayan sulit nih gitu. Berarti aku harus tidur nyenyak supaya aku besok fit. Aku tidur Jis. Mungkin ini kali ya, tanpa kita sadari kita men-trigger diri kita sendiri. Mungkin aku juga kurang tahu nih secara teorinya gimana, tapi yang pasti aku emang kalau setiap ada hal penting besoknya, aku tuh memfungsikan tidur sebagai pengumpul energi aku supaya aku besok bisa lebih fit. Akhirnya aku menstimulus untuk ya udah hari ini kita tidur jam segini ya, kita makan jam segini ya, mau nggak mau harus tidur. Nah, jadi aku nggak ada tuh kayak besok mau sidang tiba-tiba jadi jam 3 gitu tidur, enggak Jis. Jadi nggak muncul gitu kekhawatiran Iya, apapun bener, gitu, nggak ada. kekhawatiran Itu apa? aku mungkin Khawatir lah, tolong gitu. Nah, khawatirnya sebelum tidur kayaknya. Oke, jadi Itu bisa kali ya. diatur ya timing khawatirnya gitu, nggak over gitu. Mungkin Ya, itu bisa. ya Jis dan Juraya. Jadi mungkin orang-orang yang overthinking itu adalah orang yang menempatkan kekhawatirannya sebelum tidur. Akhirnya jadi sebelum tidur kan kita memang nggak memikirkan apapun kan. Tapi ketika kita merebahkan diri, kemudian meredupkan cahaya, terus mungkin bisa yang pakai selimut atau enggak gitu kan. Nah, di saat kita menambah pemikiran kita tentang sesuatu yang penting, kan akhirnya berkecamuk Jis. Akhirnya kita kayak bercabang tuh pikirannya kemana-mana. Seakan-akan kita kayak bisa mengeramalkan atau enggak merencanakan sesuatu yang kayaknya ini plan terburuk, jadi kemana-mana Jis.
Dan bahayanya kadang-kadang kan ketika sebelum tidur, karena kita terlalu rileks, kita tuh otak kita akan mencari sesuatu yang sulit, Jis. Coba deh makanya sebenarnya aku ada baca beberapa buku sih ya. Jadi dia bilang di buku itu sebelum tidur itu bagusnya berdoa. Itu pasti berdoa. Yang kedua, ketika memang ada sesuatu di kepala kita yang berkecamuk, selesaikan. Jadi misalnya kita ada ingat sebuah lagu gitu ya, atau enggak ingat soundtrack, duduk nyanyiin sampai habis. Itu lebih membantu katanya. Jadi begitu selesai sampai habis tidur, itu nggak akan terngiang-ngiang lagi, guys. Jadi kalau misalnya konteksnya besok mau sidang gitu ya, terbayang dosennya killer, ya langsung baca aja profil dosennya, lihat skripsi kita, lihat ini, udah tutup. Jadi biar selesai, Jis. Kayaknya sih begitu. Itu kalau kau itu bisa aku bagi ya. Kalau Jura waktu itu gimana nih? Iya. Konteksnya sidang lah ini mah ya. Sidang lebih ke overthinking itu sih, kayak aku bisa nggak ya, terus kayak nanti apa yang bakal ditanyain sama dosennya kayak gitu. Tapi ya balik lagi aku ngeyakinin sih dalam diri gitu, kayak ya udahlah, udah berusaha maksimal, udah belajar juga gitu ya. Apalagi gitu yang harus ini, malah daripada aku keterusan ya mikirin terus nanti gimana besok. Ya udah aku tidur aja bismillah gitu. Walaupun emang deg-degan banget, tapi berusaha buat yakin bisa gitu sih. Iya benar sih. Ayo maksudnya pada akhirnya mah ya udah tinggal berserah aja gitu, tinggal benar, berserah. Nanti juga ada hasilnya lah. Dan kadang keselnya gini ya, kalau aku tuh ketika udah berpikiran seperti itu, taunya pas dilewatin mudah, kan kesel gitu. Benar. Gitu ya. Itu yang kemarin kejadian waktu sidang tuh gitu, udah mikir. Padahal udah mikirnya kayaknya waduh ini pasti ditanya habis. Teori, hadis kayak gitu, wah yang susah. Ternyata ditanyainnya cuman, kenapa tertarik? Gitu ya. Ya udah kayak. Nah itu. Jadi kenapa kemarin semalam overthinking, padahal kan lumayan overthinking 2 jam bisa kita pakai buat tidur gitu. Bisa buat istirahat gitu. Jadi sebenarnya kadang saking kita khawatir, saking kita takutnya, justru kadang nggak itu yang terjadi gini kan. Benar, betul. Makanya sebenarnya ya buat siapapun yang overthinking ya, salah satu cara penyelesaiannya ya mungkin cobalah untuk kayak ya udahlah gitu, jangan dipikirin terus gitu. Atau misalkan kayak Holis tadi selesaikan apa yang kita pikirkan sebelum tidur ya. Jadi jangan pas mau tidur baru selesaikan bisa. Ya bisa kayak gitu. Betul. Nah terus mungkin ini terakhir aja lah ya dari Jura sendiri nih terkait overthinkingnya. Ada yang mau disampaikan nggak mungkin ke sobat-sobat semua yang pernah mengalami atau misalkan punya ada tips lain lah atau gimana gitu tentang overthinking ini gitu? Oke, kalau buat tips tentang overthinking sih jujur susah ya buat ngilangin overthinking atau kayak bener-bener hilang, bodo amat lah gitu nggak overthinking, karena itu kayak berawalnya dari panik terus kayak gimana gitu. Nah tapi benar sih, aku setuju yang kata Holis, kalau misalnya kita ada masalah ya sebelum tidur kita selesain dulu, karena mostly overthinking tuh muncul karena nggak berani nyelesain gitu di sebelum tidur. Misalkan ya kayak curiga gitu ya ke Hayang, terus gak ditanyain kamu kemana gitu, ya udah ditelan aja sendiri gitu. Nah ujungnya meluap aja, jangan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin harus selesain dulu apa yang jadi beban pikiran. Kalau udah ya udah, kan kita nggak penasaran lagi, terus nggak panik lagi. Ya udah gitu. Sama balik lagi sih, harus percaya sama diri sendiri. Misalkan kayak overthinking, bisa nggak ya sidang gitu, kita harus yakin sama kemampuan kita. Kan kita udah belajar, udah berdoa gitu. Kecuali kalau kita belum apa-apa, ya itu wajar ya overthinking, karena ya emang persiapannya juga kurang. Tapi kalau misalkan kita udah bisa yakin, udah belajar, ya nggak usah ditakutin lah gitu, pasti bisa berjalan dengan baik. Oke, keren banget Jiski. Jadi kalau misalkan kitanya udah ada persiapan, ya udah gitu. Kan kita udah punya persiapan, masalah hasilnya nanti gimana ya udah terserah nanti gitu. Ini ya dejavu episode pertama kita bukan sini. Pernah ngebahas itu ya? Iya, kita pernah bahas deh gitu. Iya benar. Nah, ternyata itu berhubungan untuk kesini sebetulnya. Itu adalah bridgingnya lah untuk ngebahas ke episode sekarang ini. Nah, jadi buat sobat-sobat semua, jadi sebenarnya ya kita itu membukalah misalkan untuk siapapun yang pengen cerita yang memang terkait dengan salah satu masalah yang mau kita angkat. Nah kebetulan di episode ini Jura ngerasa kayak aku pernah nih ngerasain overthinking, mungkin dia ngerasa bisa nih kayaknya sharing sama sobat-sobat semua gitu. Jadi kalau misalkan ada sobat-sobat yang ngerasa kayaknya pengen nih gitu cerita juga tentang satu permasalahan, nanti kita coba nih di share dulu ada masalah apa nih, siapa nih yang mau cerita.
Jadi sebenarnya ya terbuka gitu untuk betul. siapapun gitu. Dan kita juga nggak akan nge-spill ya siapa yang nyeritanya gitu. Kita Nah. akan menjaga serahasia mungkin lah gitu. Kita Identitasnya cuman gitu ya. ambil contoh kasusnya aja Oke. gitu. Nah itu benar-benar. Jadi biar biar orang lain juga tahu loh ada nih, ada Iya. kasus yang seperti ini, ada kejadian yang seperti ini. Atau bahkan mau langsung datang ke kita juga kita sediain wadahnya sih. Nah mungkin Iya, kalau bisa jadi menggantikan posisi Mbak Jura ini. misalkan Bisa mau jadi guest star cerita juga, gitu, gitu. Iya, 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 betul, ya. betul. Yang penting mah kalau kita sih tujuannya adalah supaya tersalurkan aja Iya. gitu permasalahannya biar nggak dipendam gitu kan, takutnya nanti malah terus jadi masalah akhirnya nggak selesai Betul. gitu. Biar sobat-sobat ngerasain kalau apa yang sobat-sobat rasain tuh emang ya benar gitu, nggak sendirilah Iya. intinya kita Ya pernah ngerasain. benar kayak gitu. Oke, kayaknya udah hampir 20 menit ya. 20 menit ya udah ngobrolin asik-asik nih. Mungkin kalau misalkan sobat-sobat ngerasa boleh dong dibahas lagi atau mungkin boleh di episode selanjutnya Jura ada lagi juga mungkin. Boleh. Boleh. Mau tentang apa ya boleh. Nah, nanti bisa dibahas lagi aja. Paling segitu dulu aja buat hari ini. Terima kasih buat sobat-sobat semua yang udah nonton sampai akhir. Saya Aji Setiawan. Saya Olis Musin Lubis. Saya Zuraida Novianisa. Oke, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Annyeong.